Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isferilda Fadianovira dengan NIM B93219122. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori perkembangan karir Donald Super. Apa sih definisi dari teori perkembangan karir Super? Teori perkembangan karir menurut Donald Super yaitu teori yang dasarnya perwujudan dari konsep diri, hanya berfokus pada pertumbuhan dan arah dari sejumlah persoalan karir individu sepanjang rentang hidupnya. Jadi teori ini tuh menekankan pada konsep diri atau gambaran diri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang akan dipegang nantinya. Tujuan dari teori perkembangan karir Super yaitu untuk mengenalkan individu pada perencanaan karir menurut Super. Perencanaan karir tersebut adalah serangkaian pekerjaan, jabatan, dan kedudukan yang mengarah pada dunia kerja dan menyusun program kerja di masa mendatang guna untuk menyiapkan tujuan karir dan informasi tentang dunia kerja. Proposisi teori perkembangan karir Super. Menurut Brown, teori Super dinyatakan dalam bentuk proposisi pada tahun 2007. Pada mulanya pada tahun 1953, Super menghasilkan 10 proposisi. Selanjutnya ada 12 dan 14 proposisi yang dikembangkan. Yang pertama yaitu ada setiap orang memiliki perbedaan individual dalam kemampuan, kepribadian, kebutuhan, nilai, minat, sifat, dan konsep diri. Yang kedua yaitu ada berdasarkan karakteristik tersebut, setiap individu masing-masing memiliki kecakapan untuk sejumlah pekerjaan. Ketiga yaitu ada setiap pekerjaan membutuhkan pola karakteristik kemampuan dan kepribadian yang cukup luas, sehingga bagi setiap orang bersedia beragam pekerjaan dan setiap pekerjaan terbuka bagi bermacam-macam orang. Yang keempat yaitu ada pilihan vokalisional dan kompetisi, situasi-situasi di mana orang hidup dan bekerja secara konsep diri akan mengalami perubahan karena waktu dan pengalaman. Oleh karena itu, membuat pilihan pekerjaan dan penyesuaiannya merupakan suatu proses yang konstitusional. Yang kelima yaitu ada proses perkembangan itu dapat kita simpulkan dalam serangkaian tahap-tahap perkembangan kehidupan manusia, yaitu pertumbuhan, eksplorasi, pembentukan, pemeliharaan, dan kemunduran, dan bagi lagi menjadi A. Fantasi, fase tentatif dan realistis dari tahap eksploritasi, dan B. Fase uji coba dan fase stabil dari tahap pembentukan. Yang keenam yaitu ada pola karir. Yang ketujuh ada perkembangan orang dalam melewati tahap-tahap dapat dibantu dengan tujuan untuk mematangkan kemampuan dan minat. Ke-8 ada proses perkembangan karir, pada dasar adalah perkembangan dan implementasi konsep diri. Ke-9 ada proses kompromi antar faktor individu dan sosial. Antara konsep diri dan realitas adalah permainan peran dalam berbagai latar dan keadaan, baik pribadi, kelompok, pergaulan, hubungan kerja. Ke-10 yaitu ada kepuasan kerja dan kepuasan hidup tergantung pada sejauh mana individu dapat menyalurkan kemampuan, nilai, minat, karakter, kepribadian, dan konsep dirinya. Ke-11 ada kesuksesan dalam menghadapi tuntutan lingkungan dalam setiap tahap kehidupan karir diberikan bergantung pada kesiapan individu untuk mengatasi tuntutan tersebut. Ke-12 ada kematangan karir adalah konstitusi hipotesis penelitian awal Super, membahas konsep diri yang terkait dengan karir atau masalah perkembangan vokasional. Super dan rekan kerja mencari cara untuk mendefinisikan dan menilai konsep diri. Dari upaya ini muncul investori perkembangan karir Super. Ke-13 yaitu ada tingkat kepuasan yang diperoleh dari pekerjaan itu selaras dengan penerapan konsep diri. Dan yang terakhir ada bekerja dan pekerjaan merupakan titik pusat organisasi kepribadian bagi banyak orang. Sedangkan bagi segolongan orang, yang menjadi titik pusat adalah hal lain, misalnya mengisi waktu luang dan ke rumah tanggaan. Tahapan perkembangan karir Super. Pada tahun 1996, Super mencetuskan konsep lifespan life stage yang merupakan hubungan antara tahapan hidup psikologis dan teori peranan sosial untuk mendapatkan gambaran umum mengenai karir yang multiperan.
Terdapat dua dimensi yang dibangun dalam teori tersebut. Yang pertama yaitu ada lifespan, tahapan perkembangan karir yang diperankan sesuai dengan usia mulai dari seorang anak, belajar, hidup bermasyarakat, bekerja, menikah, hingga masa pensiun. Yang kedua yaitu ada life career rainbow. Pelangi ini menggambarkan koneksi antara usia pada tahapan perkembangan yang menjadi tugas dalam hidupnya. Pencarian informasi melibatkan perilaku remaja dari karir, impian menjadi pekerja sesungguhnya melalui 3 proses. Yang pertama yaitu ada proses kristalisasi, yaitu munculnya ketika 4 tugas perkembangan di fase sebelumnya sudah terpenuhi. Kedua yaitu ada spesifikasi, yaitu membutuhkan individu untuk menggali lebih dalam tentang karirnya dan beralih dari karir tentatif menjadi karir yang spesifik. Dan yang terakhir yaitu ada implementasi atau aktualisasi, yaitu individu membuat suatu pilihan dengan melakukan pekerjaan berlandaskan proses latihan dan merasakan sendiri pekerjaan dalam suatu karirnya. Selanjutnya ada peran teori perkembangan karir super dalam bimbingan dan konseling. Implementasi program layanan bimbingan konseling karir dalam fase ini menjadi hal yang sangat penting, karena pada usia inilah keputusan-keputusan mengenai karir diambil oleh seorang individu. Individu yang matang akan melakukan pilihan-pilihan karir yang tepat bagi dirinya dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terdapat pada dirinya. Sementara individu yang tidak matang sangat memungkinkan untuk melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan karir. Perencanaan karir sebagai bagian penting dari keseluruhan kegiatan di perguruan tinggi. Serangkaian model untuk program perencanaan karir di perguruan tinggi yaitu orientasi kesadaran, asesmen diri, pembajakan karir, membuat tujuan karir, pengalaman kerja, konteks karir, ketersediaan dunia kerja, penempatan dan alumni. Sistem penyampaian dalam layanan bimbingan dan konseling karir dengan cara layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, konseling perorangan, serta bimbingan dan konseling kelompok. Program layanan BK Karir di perguruan tinggi bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami perencanaan karir dan proses penempatan setelah menempatkan perguruan tinggi di masa depan. Soekardi 1989 mengemukakan agar siswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang dirinya sendiri, meningkatkan pengetahuan tentang dunia kerja, mengembangkan sikap dan nilai diri dalam menghadapi pilihan lapangan kerja dan mempersiapkan untuk memasukinya. 4. Meningkatkan keterampilan berpikir supaya mampu mengambil keputusan tentang jabatan yang sesuai dengan dirinya dan tersedia dalam dunia kerja. Dan yang terakhir yaitu ada menguasai keterampilan dasar yang penting dalam dunia pekerjaan. Sebuah layanan diberikan tentu menginginkan adanya perubahan setelah proses layanan bimbingan dan konseling itu terjadi. Bimbingan konseling itu memberikan berbagai bentuk layanan dengan harapan dapat memberikan perubahan baik bagi siswa yang pernah mendapatkan layanan karena untuk permasalahan atau bagi perkembangan sekolah pada umumnya. Perubahan perilaku diwujudkan sebagai dampak implementasi dari layanan bimbingan konseling di sekolah.